Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Rumah Belajar Zainuddin. Bagi yang belum, mohon like dan subscribe untuk pengembangan dan kreativitas channel ini. Terima kasih. Baiklah, para pembelajar sekalian, kita sekarang akan belajar tentang membuat akun Gmail atau Google Mail ya, yang populer. Banyak yang menginginkannya karena banyak sekali manfaat atau fasilitasnya. Di antaranya adalah yaitu fasilitas ini Google Play yang biasanya dibutuhkan untuk handphone Android. Kalau pengen mendownload berbagai macam aplikasi itu harus ada akun Gmailnya. Kemudian juga kita dapat fasilitas Google Drive, yaitu bisa menyimpan file begitu banyak sampai 15 GB ya. Nah, kemudian juga kita bisa dapat fasilitas YouTube. Kemudian juga bisa digunakan untuk Google Classroom ya, bahkan juga bisa menyimpan file berupa docs seperti Word ya, kemudian juga sheet seperti Excel dan juga slide seperti PowerPoint. Nah, bagaimana caranya bagi kita yang belum memiliki atau belum tahu, mari kita belajar bersama ya cara membuat akun Gmail. Tolong yang pertama siapkan nama akun email Anda ya, harus lebih dari satu, supaya kalau misalnya kita membuat nama tapi sudah dipakai orang lain, maka kita ganti nama akunnya atau nama emailnya ya. Siapkan juga passwordnya, diusahakan huruf dan angka. Kemudian siapkan tanggal lahir kita, lalu siapkan nomor HP kita. Itu cara yang harus disiapkan untuk membuat akun Gmail tersebut. Nah, langkah pertama, bukalah browser ya, web browser apa saja, boleh menggunakan Google Chrome ya, boleh juga menggunakan Mozilla atau apa saja ya. Nah, sesudah dibuka, maka ketiklah oleh kita ya Google ya google.co.id. Nah, itu maka akan muncul seperti ini layarnya ya. Kemudian sebelah kanan ini ada, belah kanan atas nih ada sign in, berarti untuk masuk ke Gmail. Sebelah kirinya ada beberapa fasilitas, ada image, ada Gmail. Nah, ini ada Gmail. Gmail ini yang diklik ya, maka kita akan masuk ke dalam Gmail gitu ya. Nah, karena kita belum punya, maka tampilannya seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, terus untuk yang belum punya, maka harus membuat baru ya. Ada di bawah nih create account ya, create account. Nah, karena kita buat baru. Kalau yang sudah punya di sini, yaitu kalau yang belum punya maka create account ya. Nah, ada pilihan, ada for myself, ada to manage my business. Apakah untuk diri sendiri ataukah untuk bisnis ya? Nah, kita diri sendiri, klik sini, diri sendiri. Nah, lalu kemudian baru kita tulis nama kita ya, yang akan dicantumkan di dalam email tersebut ya. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya saya membuat seperti ini, maka di sini langsung username akun Gmail kita tuh ditawari oleh Gmail yang masih memungkinkan, karena boleh jadi sudah dipakai orang lain gitu ya. Nah, ini contohnya, misalnya saya membuat yang baru misalnya ya, seperti ini misalnya. Ini seperti ini. Kemudian diminta nih, kalau misalnya sudah ada, maka di sini dinyatakan tidak bisa ya, tidak bisa kalau sudah ada. Kalau belum ada, maka bisa langsung lanjut ke password ya. Silakan disiapkan passwordnya apa, lalu di sini confirm, diulang ya. Nah, diulang. Udah, kalau sudah yakin passwordnya, maka langsung next ya. Next, langsung next. Nah, ini dibilang wah, ini sudah ada nih, berarti cirinya sudah ada. Kalau seperti ini sudah ada berarti cirinya ya. Sudah ada, kita ganti dengan misalnya nama yang lain ya. Oke, next lagi sekarang. Kalau misalnya belum ada, nah langsung masuk seperti ini. Kalau belum ada, berarti ciri sudah belum ada ya. Oke, silakan nomor handphonenya dicantumkan ya, dicantumkan misalnya berapa gitu ya. Kemudian
ini recovery email address-nya boleh diisi boleh enggak, maksud kalau misalnya ada apa-apa, misalnya kita kena blokir atau apa tuh, maka bisa dicantumkan email apa yang bisa dijadikan sebagai untuk mengirim misalnya password reset begitu ya, reset password gitu ya, perubahan password. Silakan. Kalau tidak langsung berarti nih bulan lahir kita isi, kemudian juga apa namanya ini kita isi ya, diisi sesuai dengan profil kita. Gender kita klik ya, boleh male laki-laki, boleh female ya, misalnya seperti itu. Nah kemudian kalau sudah merasa cukup ya berarti tinggal next gitu ya, tinggal next seperti itu. Nah ya oke. Di sini dia bilang minta verifikasi dari nomor handphone kalau mau sekarang, tapi kalau kirim send, berarti kalau tidak not now aja nih, not now berarti nanti aja gitu maksudnya ya, nanti aja. Nah gitu, ini not now. Nah kalau sudah ini not now, maka dia akan langsung masuk ke dalam akun Gmail ya, akun Gmail. Inilah bentuk masuknya di dalam email ya, di dalam email ya, seperti ini. Bentuk masuknya seperti ini. Ini sebelah kanan ada ada lingkaran, ini ada merupakan foto kita atau gambar kita, kalau kita cantumkan. Nah di sini yang ini ada fasilitasnya yang titik 3 ya, titik kecil ada 9 ya, kalau diklik inilah fasilitas Gmail ya, ada Gmail, ada Google Drive, ada Maps itu peta, ada YouTube, ada Google Play dan seterusnya ya, macam-macam bisa digunakan fasilitasnya di sini. Tinggal kita tarik ke bawah, maka semua fasilitasnya bisa dipakai. Kemudian di sebelah kirinya adalah setting, ini untuk melakukan berbagai macam pengaturan-pengaturan di dalam Gmail. Kemudian kita lihat nih, di kotak tengah ini adalah isi-isi email kita. Jadi kalau ada email masuk dari orang, maka di sini adalah inbox ya, di dalam inbox ini di sini ada primary itu berarti surat-surat yang masuk secara primer kepada kita, karena dia Gmail memberikan ada lagi nih tabnya namanya sosial itu kalau kita punya berita-berita dari akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter gitu ya. Kalau promotion dari promosi ya, dari iklan-iklan. Nah kalau surat-surat berarti dari ini primary itu dari inbox ya. Nah kemudian yang juga perlu kita ketahui di sebelah kiri atas ini ada inbox, ada send ya. Send ini berarti adalah file email-email yang pernah kita kirim ke orang gitu ya. Udah, terus di scroll ke bawah nih, di sini scroll ke bawah ya, pakai mouse-nya klik more, klik more, maka terus ke bawah lagi nanti ada ini ya, ada spam nih ada. Nah ini adalah yang berita-berita masuk yang tidak kita inginkan, biasanya itu spam ya. Nah kemudian bisa dihapusin di sini ya. Kemudian di sini ada trash itu tempat sampah. Nah ini adalah kalau misalnya kita ada email yang kita hapus delete, itu nanti akan berkumpul di sini, yaitu trash ya. Dan kemudian teman-teman selanjutnya, kalau ada email masuk maka akan ada masuk seperti ini. Akan ada masuk seperti ini ya, maka kita klik. Nah inilah isi daripada surat yang masuk kepada kita gitu ya. Ini surat yang kita masuk pada kita. Kalau surat ini mau kita balas, maka tinggal di ini nih, reply. Nah dijawab, maksudnya dibales ya, kita balas ya, misalnya apa gitu ya, dan seterusnya misal gitu ya. Udah, kalau sudah yakin baru kita send, kirim, klik send, maka terkirim untuk membalas email tadi gitu ya. Dan seperti itu. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau kita ingin menulis email ke orang lain? Nah kalau ingin menulis email orang lain, ini yang sebelah kiri atas ini ada compose ya, tanda tambah ini compose, saya menulis surat, klik. Nah maka akan muncul seperti ini surat kotak untuk surat yang kita tulis ke orang lain ya. Nah, seperti itu. Ini resipien ini berarti ditulis tuh kepada siapa nih, misalnya kepada siapa gitu ya, mau mengirim kepada siapa nih, pada orang lain misalnya. Oke, klik, udah ya.
Nah, terus kalau misalnya ada lagi ya tinggal ditambahin ya, dibatasin pakai tanda koma, langsung misalnya apa gitu ya, gitu ya, ditulis lagi, begitu seterusnya ya. Nah, kemudian kalau sudah misalnya subjeknya ini judulnya apa nih, misalnya surat penawaran misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian baru diisi di sini, pada yang terhormat Bapak bla 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 gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, huruf-huruf yang kita ketik di sini tuh bisa dirubah-rubah ya, misalnya hurufnya bisa dirubah, di jenis hurufnya, jenis fontnya bisa dirubah, kemudian ukuran hurufnya juga bisa dirubah nih, bisa besar, misalnya bisa besar di sini, jadi ya akan muncul besar gitu ya, bahkan bisa besar sekali di sini kan, bisa nih kan misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian bisa di bold juga, ini bisa di bold ya, ini bisa di bold ya, bisa ditebelin, bisa dimiringin, bisa dikasih garis bawah, bahkan bisa dikasih warna. Ini bisa dikasih warna, nih hurufnya bisa warna, nih teks berarti huruf, nih klik, maka berwarna, berubah. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah merasa cukup suratnya, maka tinggal dikirim, send di sini ya, tinggal kirim, klik aja send, klik, maka akan terkirim surat itu kepada email yang kita tuju, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya email ini kita mau ngirim juga misalnya file ya, berupa file Word atau Excel atau gambar, image atau mungkin PDF gitu. Nah, tinggal dicantumkan di sini ya, di bawah ini ada. Nah, ini ada yang sampingnya huruf A, ini ada attach file, berarti lampiran, klik. Nah, misalnya kita mau mengirimkan file apa misalnya gitu ya, file ini misalnya gitu kan, kita mau kirim, ya udah silakan dikirimkan, diklik ya. Nah, langsung masuk file itu ke sini. Nah, filenya masuk ke sini nih ya, udah masuk nih, udah masuk PDF ya. Udah, kalau sudah yakin tinggal kirim, klik kirim. Nah, gitu ya, maka terkirimlah surat itu kepada orang lain gitu ya. Oke. Itu yang biasa dilakukan di dalam email ya. Jadi inilah Gmail dengan segala fasilitasnya yang tadi sebelah kanan ya, ada Google Drive buat nyimpen file-file segala macam, gratis dikasih 15 GB. Oke. Nah, kalau merasa sudah selesai dengan email ini, berarti kita tinggal keluar ya, di paling pojok kanan, yang atas itu yang ada lingkaran. Kalau Anda belum membuat foto profil, di sini Anda tulisannya adalah hurufnya sesuai dengan email Anda. Kalau misalnya sebutlah Sudirman, maka di sini S gitu ya. Misalnya Elizabeth gitu ya, begitu. Nah, karena ini sudah dibuat profilnya, berarti udah ada. Tinggal klik, maka sign out ya, atau keluar. Nah, seperti itu, maka sudah keluar dari Gmail atau dari email Google. Nah, berikutnya kalau ingin masuk lagi ya dengan cara yang sama tadi ya, tinggal ketik google.co.id, lalu yang sebelah kanan ada Gmail, klik, udah tinggal diketik nama email kita, lalu passwordnya, lalu masuk. Nah, begitulah cara membuat email dengan akun Gmail ya, yang bisa kita pelajari pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Belajar Zainuddin. Sampai jumpa di materi-materi pelajaran berikutnya. Sederhana bagi kita, mungkin sangat penting dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Belajar Zainuddin. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum, dipersilakan untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.